Presiden Xi Jinping dukung Palestina dari dulu. Kadrun, kejang-kejang. Di tengah suasana damai libur hari raya Lebaran di Indonesia, nun jauh di sana Israel dan Palestina tengah berperang, saling meluncurkan roket dan serangan udara. Perseteruan dua belah pihak ini sebenarnya sudah terjadi lama, dimulai sejak tahun 48. Dari situ serangan demi serangan kerap dilontarkan dari kedua belah pihak. Israel diberitakan ingin mengambil alih ataupun bahasa kerennya mencaplok daerah yang dipanggil tepi barat yang merupakan wilayah Palestina. Dari mata dunia luar terus terang menjadi rancu karena kebetulan dua belah pihak berbeda agama, Islam Palestina dan Yahudi Israel. Seiring berjalannya waktu karena seringnya konflik, warga negara luar kebanyakan langsung mengaitkan dengan perang antar agama, yaitu Islam lawan Kristen. Saya akui saya tidak terlalu paham duduk permasalahan antara Israel dan Palestina. Sekedar pengamatan saja. Jika yang umumnya terjadi di kehidupan sehari-hari, ya seperti itulah. Yang beragama Islam otomatis membela Palestina, yang selain agama rata-rata membela Israel. Walaupun tidak berani terlalu lantang menyuarakan, takut digebuk kadrun. Sebagian lagi seperti saya memilih netral saja. Saya memihak kedamaian. Pihak manapun tidak masalah asalkan Israel dan Palestina dapat damai. Klise ya, tapi itulah yang saya inginkan. Lagi pula apalah artinya pendapat orang kecil seperti saya. Gak ngaruh. Lain halnya dengan Presiden Negeri Cina Xi Jinping. Rata-rata kadrun di Indonesia tidak suka orang keturunan Cina. Bahkan punya nama panggilan kesayangan tersendiri untuk itu adalah aseng. Kalau negara lain dipanggil asing, khusus untuk Cina dipanggil aseng. Apalagi ketika masa pemilu, saya ingat sekali Presiden Jokowi seringkali dikatakan sebagai antik aseng. Masalahnya kenapa? Kalau dibahas sejarahnya jauh ke belakang mungkin kurang lebih yang sama dengan dimulainya konflik Israel dan Palestina. Yang pasti sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai puncaknya tahun 65 ketika warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia dari keturunan Cina menjadi korban represi kekuasaan politik. Pembantaian Cina terjadi di mana-mana. Sekitar 10.000 orang yang dibantai tentara VOC saat itu. Sisanya melarikan diri bersembunyi ke pelosok Indonesia. Sebagian ikut pemutihan kembali ke negeri Cina. Tragis. Kembali ke Israel dan Palestina, konflik antara keduanya membuatnya banyak negara lain berkomentar. Rata-rata menginginkan perdamaian bisa dicapai di kedua belah pihak. Tapi tetap tersurat dan tersirat juga memberikan dukungan ke salah satu pihak. Amerika Serikat di zaman pemerintahan Donald Trump terang-terangan memberikan dukungan terhadap Israel. Tapi untuk penggantinya, Joe Biden masih belum secara gamblang menyuarakan dukungan ke salah satu pihak. Bagaimana dengan Cina? Presiden Xi Jinping terang-terangan menyuarakan dukungan terhadap Pancasila. Tunggu, cius ya. Ya iyalah. Masalah mah penting gini masa dipakai guyon. Sebagai catatan, bukan hanya kali ini, tapi sejak lama Presiden Xi Jinping sangat vokal menyuarakan dukungan untuk Palestina. Judul di media pemberitaan CNBC pada bulan Juli 2020 kala Xi Jinping pasang badan demi Palestina dan mengatakan Cina dan Palestina adalah saudara yang baik, teman baik, dan mitra yang baik, demikian kata Xi Jinping. Di bulan Juni 2019 dengan judul Presiden Abbas puji konsistensi Cina dan Rusia pada isu Palestina, demikian katanya. Presiden Palestina Mahmud Abbas memuji sikap Moskow dan Beijing menyangkut masalah Palestina yang tercermin dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Tahun 2018 di media Okizon di bulan Juli 2018 dengan judul Cina beri 140 miliar untuk warga Palestina dan bantuan bagi pengungsi Suriah 224 miliar. Tahun 2017 di media Indonesia dengan judul Tiongkok serukan Palestina merdeka. Sampai tahun 2016 Okizon dengan judul Presiden Cina dukung Yerusalem Timur jadi ibu kota Palestina. Pernyataan sikap Presiden Xi Jinping kepada negara Timur Tengah termasuk dukungan kepada Palestina baru secara tegas diutarakan pada tahun 2016 yang ditandatangani dengan kunjungan beliau ke berbagai negara Timur Tengah. Dan sejak tahun 2016 sampai saat ini, Cina terbukti konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kenapa baru tahun 2016, sedangkan Xi Jinping mulai menjabat tahun 2012? 5 tahun pertama Xi Jinping lebih banyak ditujukan untuk perombakan di dalam negeri yang lalu digambarkan sebagai 5 years of political shock and awe, di mana Presiden Xi Jinping berkonsentrasi menjalankan janji semasa kampanye beliau, yaitu yang diterjemahkan mengayunkan pedang melawan korupsi, mengurung harimau, menjerat lalat. Mungkin jika ada waktu saya akan menulis artikel ini.
Apakah dukungan Presiden Xi Jinping terhadap Palestina hanya sebatas konflik Israel-Palestina saja? Sepertinya tidak. China dan Palestina terlibat perdagangan ekspor-impor sejak lama. Selain itu, pada masa pandemi COVID pada bulan Maret 2021, China menyumbang 100.000 dosis vaksin Sinopharm untuk Palestina, yang juga merupakan negara penyumbang vaksin terbesar kepada Palestina. Kesimpulannya, jangan-jangan komunis Kadrun sejagat sepakat dengan Aseng, tapi untuk konflik Palestina vs Israel, Kadrun dan Aseng ternyata sehati sejiwa. Cie so sweet. Cie so sweet ya. Demikian artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Iya. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya.
beberapa periode